Baik, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Syukur Alhamdulillah kita masih dapat bertemu di ruangan kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pembelajaran, jadi ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, Bapak mau absen dulu ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ahmad, Pak. Ahmad, kemana Ahmad? Sakit gigi, Pak. Sakit ya? Oh, ya sudah, gitu. Ahmad saja, tidak ada yang lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu. Masih pembelajaran kita sebelumnya? Masih, Pak. Apa materi kita sebelumnya? Surah Surah Atin. Surah Atin, benar. Surah Atin. Atin itu artinya apa? Buah tin. Buah tin. Dalam surah Atin, Pak jelaskan dikit. Itu menjelaskan tentang wattini wadzaitun, tentang buah tin dan buah zaitun. Baik. Untuk selanjutnya hari ini kita akan mempelajari surah Al-Maun. Surah Al-Maun. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu ini. Siapa di antara kalian yang hafal surah Al-Maun? Belum, Pak. Belum. Nanti kita akan ada hafalan ya. Selanjutnya Bapak mau tanya gini. Siapa yang tahu artinya surah Al-Maun? Tahu Al-Maun? Saya, Pak. Apa arti Al-Maun? Barang yang berguna. Barang yang berguna. Sama siapa yang tahu surah Al-Maun itu surah keberapa di dalam Al-Quran? Surah ke 125. 7. Kasus 25. 107 ya. Jadi kita lanjutkan. Bapak di sini ingin menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat menghafal surah Al-Maun dengan baik dan benar. Termasuk juga dapat menulis dan juga kalian dapat memahami isi kandungan dari surah Al-Maun supaya nantinya dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kalian manfaatkan, gunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak juga berharap nanti ke depannya penting bagi kalian untuk memahami tentang moderasi beragama atau saling memahami antara satu sama lain dengan agama yang lain. Sebagaimana yang diterangkan surah Al-Maun itu menerangkan tentang kasih sayang, menyayangi anak yatim. Bapak harap kalian dapat menerapkan hal ini sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Dahulu Nabi Muhammad menyayangi anak-anak yatim. Beliau juga sering memberi makan orang-orang miskin, walaupun bukan dari kalangan orang muslim. Beliau juga dulu mengizinkan orang-orang yang non-muslim untuk berdagang di Arab, di tanah orang-orang muslim. Jadi Bapak harap kalian dapat memahami tentang pentingnya tentang agama kita dengan agama yang lain untuk saling bersatu padu dengan pemahaman masing-masing. Baik, jadi untuk memulai pembelajaran ini ada baiknya kalau kita bersama-sama membacakan surah Al-Maun ini supaya nantinya kalian dapat mendengarkan dengan jelas dan dengan baik. Baik, kita mulai sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
yurauna wa yamna'unal ma'un. Baik. Jadi itulah tadi surah Al-Ma'un yang kita bacakan sama-sama. Semoga bagi kalian yang telah menghafal surah Al-Ma'un itu mendapat berkah dari Allah, dan bagi yang belum hafal semoga disegerakan dapat menghafalnya, ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, apa sudah paham tentang Quran surah Al-Ma'un yang Bapak bacakan tadi sepintas? Paham, Pak. Pahamnya apa? Nah, oke, kita pelajari sama-sama ya. Pak. Baik, untuk selanjutnya, untuk materi yang akan Bapak sampaikan, ini Bapak akan kemukakan di dalam slide. Ya, di sini Bapak memiliki slide, jadi nanti Bapak akan memutar slide ini dalam pembelajaran dan kalian silakan menyimak. Nah, materi kita itu adalah Al-Quran Surah Al-Ma'un. Nah, Surah Al-Ma'un itu adalah surah ke-107 dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat, dan surah ini membahas pentingnya melakukan tindakan kebaikan. Tindakan kebaikan seperti apa? Sebagaimana yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Ma'un, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan. Contohnya, membantu anak yatim dan juga memelihara sholat. Sebagai umat Islam sudah kewajiban kita menjaga sholat, karena sholat adalah tiang agama. Surah Al-Ma'un menekankan pentingnya membantu orang lain, terutama di sini orang-orang yang membutuhkan. Jikalau kita orang yang memiliki kebutuhan yang berlebih, maka ada baiknya kita menggunakan uang kita yang lebih itu untuk membantu orang lain dengan bersedekah, seperti kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah seperti di Palestina. Itu mereka sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita, maka bantulah mereka. Jika kita memiliki walau hanya sedikit, maka itu akan dapat membantu mereka. Semoga. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian berikutnya adalah memahami arti Quran Surah Al-Ma'un. Al-Quran Surah Al-Ma'un diterjemahkan menjadi barang yang berguna. Artinya itu adalah barang yang berguna untuk orang lain, berguna untuk orang banyak. Jadi ini contohnya apa? Barang-barang yang dibutuhkan oleh orang lain, seperti kita memberikan makanan dan sedekah-sedekah yang lain, termasuk baju, pakaian, dan kebutuhan sekolah dan lain sebagainya yang dapat kita pergunakan. Nah, Surah Al-Ma'un juga mengajarkan kita untuk berbelas kasih dan tidak mementingkan diri sendiri dalam tindakan kita. Jadi maksudnya di sini, dalam tindakan kita harus sering membantu orang lain dan juga bertakwa kepada Allah dengan ibadah yang kita jaga. Kita menjaga ibadah, sholat. Kemudian kita harus membantu orang lain dengan cara bersedekah, yaitu membantu anak yatim. Sebagaimana yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Ma'un. Kemudian kita lanjutkan manfaat mempelajari Surah Al-Ma'un. Jadi ada banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil atau yang dapat menjadi panutan bagi kita setelah mempelajari Quran Surah Al-Ma'un ini nantinya. Tapi yang jelas membaca Al-Quran itu dapat membawa kebaikan bagi setiap manusia, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi setiap muslim dan setiap makhluk. Dan setiap membaca satu huruf Al-Quran itu akan bernilai 10 kebaikan. Sebagaimana yang diterangkan, membaca Al-Quran itu mendapat 10 kebaikan. Bukan membaca alif lam mim itu dihitung dengan 10 kebaikan, tapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Setiap satu huruf yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan. Nah, Al-Quran Surah Al-Ma'un juga memberikan pesan baik supaya kita menghindari perbuatan tercela. Karena Surah Al-Ma'un itu mengajarkan kita untuk memelihara sholat kita. Jadi orang yang memelihara sholatnya, maka akan dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar.
Dan berikutnya adalah supaya kita menjauhi perbuatan tercela. Contohnya menghardik anak yatim, mempersulit orang lain, dan perbuatan ria. Itu sebagaimana yang tidak diperbolehkan dalam Quran surah Al-Maun. Jadi jika kalian mempelajari surah Al-Maun, kalian akan mendapatkan manfaat-manfaat ini. Kemudian di sini ada Quran surah Al-Maun dan juga artinya. Di sini Bapak akan menerangkan isi kandungan dari Quran surah Al-Maun supaya sedikit banyak kalian dapat memahami tentang isi dari Quran surah Al-Maun. Pertama adalah ayat pertama itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim ini adalah orang yang mempersulit anak yatim, baik menganiayanya maupun tidak memberikan sedekah atau melakukan perbuatan salah lainnya kepada anak yatim. Itu tergolong menghardik, meletakkan dia di bawah kita, merasa kita paling tinggi di atas mereka. Nah, itu tidak boleh. Itu menghardik anak yatim, dan itu adalah perbuatan cela yang sangat dibenci oleh Allah. Dan orang yang melakukan hal itu akan diletakkan nanti di akhirat di dalam neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Tidak, Pak. Tidak kan? Nah, jadi supaya kita mau masuk ke surga, maka harus mengikuti ajaran agama. Berikutnya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka itu adalah sesat dari jalan agama. Inilah yang mengajarkan kita untuk bersedekah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya di sini bukan orang-orang yang sholat itu celaka, bukan. Tapi orang-orang yang lalai mengerjakan sholatnya. Contoh, orang yang sudah masuk waktu sholat tapi ditunda-tunda. Jadi ini adalah perbuatan yang salah yang tidak boleh kita lakukan. Nah, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, maksudnya di sini adalah orang riya, orang yang suka pamer tentang harta atau apa yang ia miliki. Contoh saat sholat difoto, diupload, itu mengupload sedang sedekah dengan orang lain, itu tidak boleh. Riya, iri, dengki, itu adalah perbuatan-perbuatan tercela yang tidak boleh kita lakukan, ya. Kemudian enggan menolong dengan barang berguna atau enggan bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan padahal barang tersebut sudah tidak kita gunakan lagi. Contoh pakaian kalian yang sudah kecil yang tidak digunakan lagi, itu sedekahkanlah kepada orang lain. Insya Allah sedekah kalian itu akan menjadi amal jariyah untuk kalian ke depannya, amal yang terus berangsur-angsur. Apalagi jika kalian bisa mensedekahkan sesuatu yang lebih besar. Kemudian selanjutnya itu adalah sekian, terima kasih. Kita masuki materi. Itulah penjelasan singkat yang Bapak berikan kepada kalian. Semoga kalian sedikit banyak dapat memahami, ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin kalian membaca sekaligus kalian menghafal dan menulis Quran surah Al-Maun, dan nanti kalian akan maju ke depan satu persatu untuk menghafalan surah Al-Maun. Dan nanti hasil tulisan kalian akan Bapak nilai apakah sudah baik atau belum, atau apakah sudah sesuai dengan tajwid atau tidak. Jadi silakan dikerjakan sekarang. Nah, baik, sudah selesai. Sekarang Bapak panggil satu persatu untuk maju ke depan, ya. Sekalian membawa buku tugas catatannya, ya. Bisa dipahami? Pak panggil nama Dwita Ananda. Pak. Nah, Dwita, maju ke depan, sini. Sekarang hafalan surah Al-Maun, kamu bacakan di depan. Bukan dibaca, dihafalkan. Paham? Nah, silakan. Pak, kayak mana Pak awalnya Pak? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fawailul
Ini sepertinya belum hafal ini. Belum, Pak. Nah, itu nanti rajin-rajin dibacakan lagi di rumah, itu dihafalkan lagi, nanti minggu depan akan maju ke depan lagi, ya. Pak. Kita akan hafalan lagi, paham? Paham, Pak. Paham. Nah. Kemudian mana tulisan kamu sini? Ini, Pak. Nah, ini Bapak lihat tulisan kamu sudah baik ini, sudah bagus ini. Nah, bagus, pertahankan ini ya. Nanti tinggal hafalan lagi, diperbaiki hafalannya, sering-sering dibaca di rumah. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah. Kemudian Bapak akan menerangkan sedikit. Jadi tentang membaca surah Al-Maun itu utamakan adab. Ini kita refleksi sedikit ya. Utamakan adab dalam membaca Quran surah Al-Maun itu bacalah awalnya dengan a'udzubillah. Sudah itu bismillah dan akhiri nanti dengan apa? Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Nah, jadi bagaimana perasaan kalian setelah tadi menulis, membaca dan menghafal surah Al-Maun? Tenang, Pak. Senang? Alhamdulillah. Artinya kita minggu depan akan belajar lebih banyak lagi ya. Baik, Pak. Mau? Dikit deh, Pak. Ya, nanti kita akan belajar lagi ya. Pak. Kemudian Bapak harap dari mempelajari Quran surah Al-Maun ini kalian dapat menjadi anak yang lebih baik lagi. Dari menghafal sedikit surat Al-Quran, jadi kalian kedepannya Bapak berharap kalian dapat menjadi penghafal Al-Quran yang baik. Dan kalian akan berdakwah tentang Islam dan kalian akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi itulah tadi sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian Bapak tutup pelajaran ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.